Sobat Ternak sekalian, hari ini tanggal 16 Februari tahun 2023 kita datang mengunjungi nih Desa Korporasi Sapi di Desa Pengengat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ini sebagai gambaran, kelompok ini atau Desa Korporasi Sapi ini dulu dibangun tahun 2020, artinya sudah 2 tahun lebih berjalan begitu. Nanti kita dengarkan ceritanya Pak Ketua kelompok ini, sekaligus di sini alhamdulillah sudah sekian 2 tahun ini sudah punya koperasi. Ya, artinya harapan kita untuk tumbuhnya korporasi di peternakan dan kesehatan hewan ini sudah bisa terjawab di kelompok ini. Nanti ada bersama kita Pak Ketua kelompok, Pak siapa Pak? Pak Ade Kirman. Ade Kirman. Jadi Pak Ade Kirman ini sebagai Ketua kelompok sekaligus Ketua koperasi. Ya. Nah ini Sobat Ternak sekalian, Desa Korporasi Sapi kita bangun dari hulu sampai hilir. Jadi sapinya itu 1.000 untuk 5 desa, dan setiap desa itu ada satu kelompok dengan 200 ekor dengan rinciannya 100 ekor yang betina untuk indukan, yang itu menghasilkan anakan menjadi bibit, calon bakalan dan seterusnya. Kemudian yang 100 ekornya adalah dalam bentuk sapi bakalan, yang ini akan digemukan 3-6 bulan, begitu dapat mendapatkan nilai lebih dari penjualannya, ini dijual. Lalu bagaimana pola pembagian antara pemelihara dengan koperasi, itu juga nanti kita tanyakan dari Ketua kelompok. Baik, kita langsung sapa saja Pak Ade Kirman. Ade Kirman ya? Iya, Pak Ade Kirman. Ini Sobat Ternak sekalian, ini mohon Bapak berbagi bagaimana waktu awal mula dulu tahun 2020 ini Bapak dapat, ceritakan juga berapa jumlah kelompoknya, itu bagaimana Bapak membangun kandang ini sehingga bisa bagus nih seperti kandangnya feedlotter. Monggo Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ketua Kelompok Tani Tandur Desi. Nama saya Ade Kirman, alamatnya Desa Pengengat, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kaitan dengan program ini kami mengucapkan alhamdulillah pertama-tama, karena di tahun 2020, di akhir tahun 2020 di bulan Desember baru penerapan sapi pertama Pak bakalan. Dan jumlah sapi yang kami terima di kelompok kami ini ada 200 ekor, ada 100 untuk pejantan bakalan, ada 100 untuk indukan. Nah, untuk pejantannya bakalan kalau setelah 6 bulan kita pelihara, kalau dapat untung kita jual. Hasil pembagiannya kita pakai dengan sistem 80%-nya untuk anggota, yang 20, yang 15-nya untuk kelompok, yang 5%-nya untuk korporasi. Nah, dan dengan hasil indukan anakan itu setelah 6 bulan kita hargakan anak pedet kita, anak sapi kita sama anggota. Kita timbang. Setelah kita timbang, seandainya beratnya 100 kilo, maka anak sapi tersebut dengan harga 50.000 per kilo. 50.000 per kilo. Ya, setelah kita timbang, kalau seandainya beratnya 100 kg, maka 100 kilo kali 50 berarti 5 juta. Anggota dia harus dapat 4 juta. Kelompok dapat yang 15%-nya, koperasi dapat 5%-nya. Nah, sudah berapa kali putaran yang penggemukannya Pak? Kalau penggemukannya baru putaran pembelian bakalan kedua kali. Yang pertama memang sapi kita terima sapi 100 ekor. Nah, setelah kita jual sapi, pertama anggota mengambil 15%. Terus modalnya kita beli kembali. Nah, alhamdulillah pembelian pertama kami dapat 103 ekor. Ya. Kalau semua yang betina ini Pak, anakan yang sudah lahir selama 2 tahun lebih ini sudah berapa ekor Pak? Sudah 50 lebih Pak. 50 lebih? Ya.
Berarti masih ada yang belum melahirkan ya? Ada yang belum melahirkan, walaupun kita juga kita tukar yang berapa kali di IB tidak jadi-jadi, kita tukar baru dia mendapatkan hasil. Oke. Oke, bagus tuh Pak. Artinya kalau memang ada masalah itu ditukar supaya lebih produktif. Jadi digemukkan, jual, beli lagi indukannya, nah, biar lebih untung. Nah ini kalau anggota kelompok sendiri, jumlahnya berapa yang kelompok ini saja Pak? Kalau anggota kelompok kami memang 50, tapi sudah menyatakan dirinya keluar jadi anggota kelompok 3 ekor, jadinya 47. Pekerjaan utamanya petani dan peternak aja. Petani dan peternak. Ya. Di samping mendapatkan ternak ini, para peternak ini apa punya ternak juga, sapi juga di rumahnya masing-masing? Ya, ada, tapi enggak semua anggota kami yang punya di rumah. Tapi memang dulu punya, tapi setelah ada sapi ini, sapi yang di rumah dia jual. Dia jual. Di sini, Pak. Nah, kalau dari ini nih, dari cerita-cerita ngobrol, kan Bapak hari-hari nih saya lihat ada saungnya ya. Hari-hari ini apa sih ceritanya anggota gitu setelah dapat sapi ini gitu? Ya, alhamdulillah kalau yang memang berbeda cerita, yang kalau anggota kami yang memelihara sapinya gemuk hingga hasil yang memuaskan, memang dia selalu senyum dengan hasilnya. Dengan peternakan ini. Pernah nggak didiskusikan gitu kenapa dia gemuk gitu, kenapa yang ini gemuk, kok yang ini kurang gemuk gitu? Ya, pernah kita konfirmasikan sama anggota-anggota yang lain, memang sangat berpengaruh dengan niatnya anggota yang memelihara sapi, dengan bagaimana cara memeliharanya dia yang seringnya memberi pakan, memang sangat berpengaruh terhadap pakan ternak. Kalau pakan-pakan ini kan kita lihat nih banyak nih pakan-pakan segar, rumputnya bagus-bagus. Ini para peternak nanam sendiri atau? Ya, dia nanam sendiri di lahannya sendiri. Memang dulu kenapa anggota kami 50, memang kami di awalnya saya tekan dalam 1 ekor sapi kita harus mempunyai lahan HPT paling kurang 20 hari per 1 ekor sapi, sehingga tidak terlalu banyak di luaran. Ya, yang mau memelihara sapi karena tidak sanggup untuk memelihara menanam rumput di lahannya sendiri. Nah, itu sekarang berjalan? Ya, sudah berjalan sekarang, alhamdulillah. Kan ini juga ada bantuannya pendampingan lah dari Fakultas Peternakan Universitas Mataram yang membantu bibit-bibit lamtoro. Itu berjalan enggak Pak? Alhamdulillah sangat berjalan itu, sampai di luar anggota. Sampai yang menanam? Ya, sampai di luar kawasan 1000 desa sapi sudah mulai menanam lamtoro Pak. Oke. Ya, karena tahu hasilnya lamtoro itu sangat bagus dengan... Sudah dipanen apa belum? Sudah pernah dipanen? Sudah pernah dipanen, yang ditanam tahun depan dipanen, tapi yang sekarang masih tahun depan baru kita panen. Oh, yang ditanam dari awal? Yang ditanam dari awal sudah kita panen. Hasil panen itu dari sapi suka nggak? Sangat suka juga, tapi memang ada beberapa sapi separuh kalau memang belum kenal sama sekali, ya 2-3 hari dia akan mau memakan dia. Tapi dia akhirnya suka? Akhirnya suka. Nah, Bapak bandingin makannya dengan ini, kan ada jerami, ada rumput, kemudian ada yang tadi panen lamtoro. Itu hasilnya mana yang bagus Pak? Memang sangat bagus lamtoro Pak. Lamtoro ya? Betul Pak. Jadi sobat ternak sekalian, lamtoro itu jenisnya legum. Legum itu proteinnya tinggi kandungannya. Nah, karena protein itu diperlukan untuk membentuk otot dari ternak. Termasuk kalau kita juga ingin gemuk, ya harus banyak juga proteinnya biar kencang. Nah, ini saya kira ini sudah terobosan yang bagus, sudah lamtoro, sehingga menjadi green concentrate lah yang kita kenal, atau konsentrat dari hijauan. Nah, ini alami dan bisa ditanam oleh para peternak, tidak perlu beli mahal-mahal. Nah, ini yang harus Bapak sampaikan tuh semua, tidak hanya di anggota, ilmunya Bapak tularin lagi ke peternak yang di luar anggota supaya mereka nanam, sehingga penghijauan berjalan gitu. Jalan di luar-luar juga pada semangat sekarang. Sudah semangat ya. Dari yang 5 kelompok, dari 4 kelompok udah kita kemarin pembibitan lamtoro, sekarang sudah sampai di luar desa, sudah ngambil di lahan pembibitan lamtoro kita. Untuk bibitnya? Untuk bibitnya. Mereka nanam di lahannya mereka masing-masing? Nanam di lahannya masing-masing Pak. Ini kan kita lihat tadi
biogasnya sudah berjalan Pak. Ya. Ini terus ya, jalan terus. Ya, alhamdulillah baru sampai satu rumah yang memanfaatkan. Yang memanfaatkan, belum sampai ke anggota yang lain. Nah, ini sayang nih Pak. Kalau bisa nanti tinggal ya yang punya rumah lah yang beli fasilitasnya kan Bapak sumbang gasnya. Mereka sendiri beli sehingga mengurangi juga pembelian gas di rumah tangga kan. Nah itu kan keuntungan juga sebetulnya bagi para peternak kita. Nah sekarang kan Bapak jualnya tidak hanya jual sapi, kan Bapak jual daging juga. Ya. Nah gimana tuh ceritanya sehingga kemudian sekarang jualannya udah lari ke daging gitu? Ya alhamdulillah, tapi karena penjualan daging masih belum begitu lancar kita Pak. Ya. Jadi sekarang baru 7 ekor kami jual karena kaitan dengan PMK kemarin, pasar tutup sehingga juga kita kebingungan untuk penjualan. Maka tapi begitu kita coba potong sapi kita, memang kalau pengemukan kita kalau 40% dari berat badan alhamdulillah ada keuntungan Pak. Ya. Kalau sapi kita kurus potong tidak nyampe dengan itu, memang papuk kita dengan pemotongan itu. Berarti yang perlu dilakukan oleh para teman-teman peternak ini adalah tadi memperbaiki pakan. Karena kan kunci untuk dia gemuk itu kan di pakan. Yang ada dedak kasih dedak, yang tidak punya ya tadi nanam lamtoro itu kan seperti dedak juga itu dia. Jadi bisa mempercepat gemuknya sapi-sapi yang ada. Intinya sih ya biar cepat dijual ya ngasih makannya yang banyak. Terus apa pendapatnya teman-teman ke depan nih, maksudnya rencananya tadi ada yang untung banyak, ada yang sedikit gitu. Ya, memang sekarang udah mulai anggota kita sesuai dengan kemampuan dia pelihara. Dulu memang dia pelihara banyak, ternyata tidak gemuk, juga merasa lelah, dia capek. Sekarang dia ada yang sampai 2-3 lah per dikit sekarang. Kalau memang dulu ada yang, ya supaya dia bisa memaksimal kebukan supaya ya, lebih banyak. Lebih banyak dia Pak. Nah kalau dari uang kasnya sendiri, ini kan ada nih tadi sapinya ada, uangnya ada. Terus kapan rencana rapat anggota ini? Rencana memang untuk tahun bukunya di tahun 2023 ini di awal Maret Pak. Oh awal Maret ya? Ya memang di tahun bukunya memang di Maret? Di Maret Pak. Ya mudah-mudahan nanti hasilnya lebih banyak ya Pak. Ya alhamdulillah mudah-mudahan Pak. Ya, ini sobat ternak sekalian, di desa Pengengat ini salah satu yang ternaknya kan nih kalau teman-teman lihat semua ini masih utuh begitu ternaknya, uangnya kami sudah cek, kasnya juga bagus, alhamdulillah. Nah, ini yang kita harapkan nih. Jadi pemerintah kan kalau lihat ini baik, sukses, itu aja kebanggaannya. Nah supaya ini juga bisa menular ke peternak-peternak yang lain Pak, ini Bapak harus ceritakan, undang mereka hadir supaya melihat oh ternyata kotorannya kalau diolah jadi biogas untung juga buat kita, rumah nggak perlu beli gas yang repot-repot, gasnya udah langsung ada. Pupuk diolah nanti biar kita kembangkan pupuk-pupuk organik sehingga lahan-lahan kita yang tandus kan di area sini kan termasuk agak tandus. Nah dengan adanya pupuk kandang ini maka lahan-lahan itu menjadi subur Pak, produktivitasnya juga pasti akan lebih bagus. Prinsipnya jangan berhenti berinovasi. Nah gini Pak, mungkin ceritakan dulu sebelum ada kelompok ini beternak di rumah masing-masing. Apa sih yang dirasakan anggota setelah berkelompok gitu? Lebih senang berkelompok gini atau maunya sendiri-sendiri seperti dulu? Ya, alhamdulillah sekarang dia keuntungan setelah berkelompok. Memang anggota ini rumahnya di dalam. Nah sekarang setelah kita berkelompok maka sapi kita di luar, maka di dalam itu tidak terlalu penyemaran lingkungan dengan kandang-kandang yang dulu. Sekarang sudah tidak ada sapi yang dipelihara di dalam. Ya, maka kita pelihara di luar di sini. Maka tiap malam kita punya giliran ronda, jaga sampai TV juga sudah kita pajangkan di tempatnya biar nyaman ya. Biar nyaman. Alhamdulillah kami juga tambah lagi bola bisa nonton bola gitu. Nonton bola kemarin. Pas kita nonton bola baru kita beli TV. Kumpul lah anggota kita di sini sambil kita sorak-sorak di sini. Sampai-sampai ada anggota kita yang pas main bola tawuran pakai rumput, kalau siapa kalah ngasih sapinya makan rumputnya. Biar kita ada semangat juga.
Jadi untuk penyemangat Ya, hiburan. itu hiburan kita di anggota kelompok itu. Tadi kan keuntungannya kan tadi ya dari sisi kesehatan, artinya rumahnya jadi bersih, tidak lagi bau kotoran sapi karena sapinya dikumpul, kotorannya bisa diolah karena jumlahnya jadi banyak, sapinya juga aman ya. Aman dan tiap malam dijaga sendiri gitu. dijaga sendiri, dan penjualannya juga alhamdulillah lewat kelompok. Kita punya timbangan sapi. Sehingga siapa yang mau jual sapinya tinggal ditimbang kalau datang pembeli. Nah, ini nih sobat ternak sekalian. Dulu ternak itu teman-teman peternak di sini itu jualnya itu taksiran. Taksiran. Nah, kalau matanya lagi bagus ya mungkin naksirnya bagus gitu ya. Tapi kalau kacamatanya lupa dibilangnya kurus sapi gemuk ya. Nah, sekarang di sini kita memang fasilitasi adanya timbangan, penjualannya sudah pakai timbangan. Belinya juga begitu ya Pak ya? Iya, beli juga. Beli timbangan, jadi anggota begitu datang ditimbang, nanti begitu jual juga ditimbang. Jadi anggota juga tahu, ini bentuk transparansi juga dari kelompok ya. Jadi belinya dulu misalnya 200 kilo, sekarang sudah 350 kilo, berarti ada penambahan 150 kilo. Itulah keuntungannya. Dan disepakati harga jual, harga beli. Sudah disepakati, tergantung harga pasar. Memang saat ini harga 50 Pak. Saat ini. Jadi harga belinya sudah mengikuti harga pasar, begitu juga nanti harga jual ya. Harga jual juga ditimbang. Oke, sobat ternak sekalian, nah tadi kita sudah banyak cerita Pak Ketua, jadi banyak keuntungannya yang didapat. Satu, karena ternaknya terkonsentrasi, sehingga pupuk kandang bisa diolah secara bersama-sama karena banyak. Jadi beliau juga belum cerita tadi kalau dibeli 600 per pick up ya. Per truk. Per truk itu kotoran yang masih basah ini per truknya itu dihargai 600.000 untuk dikirim ke rumah-rumah kompos. Ini menjadi pendapatan harian nih karena satu ekor sapi bisa 20 sampai 30 kilo. Jadi bayangkan kalau 200 ekor berarti berapa per harinya. Itu kita bisa hitung. Kemudian yang berikutnya dengan bersama-sama juga kontrol dari sisi kesehatan itu menjadi lebih mudah. Jadi para tenaga medis tinggal datang ke sini, lihat, kontrol satu-satu, tidak dari rumah ke rumah. Akhirnya itu kan banyak waktu yang tersisa dari petugas sehingga tidak bisa melayani lebih baik. Nah, dengan berkelompok semua bisa. Lalu juga tadi ada kompetisi. Nah, ini kompetisi di dalam kelompok. Ternyata kalau ada sebagian yang sapinya gemuk, nah ini menjadi pemicu buat yang lain yang masih kurus. Jadi penyemangat. Nah, ini yang harus tumbuh tuh. Jadi kita bersaing yang sehat untuk nilai positif. Nah, di samping itu juga kalau hari-hari dijaga dari pagi sampai sore sapinya di rumah sendiri-sendiri, lah coba kalau bayangkan kalau kita ada acara, nggak bisa ditinggal. Tapi dengan berkelompok, teman-teman ini sudah buat piket ya Pak ya? Iya, piket tiap malam. Piket tiap malam, jadi cukup 2-3 orang. Ya, sampai piket berapa orang Pak? Sampai 5 orang. Oh, sampai 5 orang dari 38. Ya. Berarti kan tinggal dibagi aja tuh, seminggu hanya 1 kali piketnya. Jadi kan ringan. Tambah lagi. Karena masih tetap terjaga. Apalagi Pak? Tambah lagi kalau di sini kan udah sebagai kita di kelompok ini, kalau sapinya lahir maka dia harus dipotong ayam. Itu udah sangat memudaya di kelompok kami Pak. Iya. Itu makan bersama dengan anggota yang piket. Anggota yang piket. Yang piket itu. Ini bagus ini. Jadi sebagai rasa bentuk, rasa syukur. Nah, potong ayamnya. Jadi potong ayam juga dibeternak di sini nih, ternak kelompok juga. Nah, ini juga bentuk kebersamaan. Jadi tumbuh bentuk kebersamaan. Saya kira itu yang tidak boleh hilang nih dari budaya Indonesia. Jadi budaya kita harus hidup gotong royong, saling membantu, saling bersama-sama. Itulah kekuatan kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan ini harus kita lestarikan. Nah, sobat ternak harus kita mulai. Kalau dulu senang sendiri, ayo kita sekarang bersama. Bersama pasti bisa dan bersama pasti menguntungkan. Pak, ini kan kita lihat nih semua sudah dipasang eartag-nya. Ini sudah divaksin semua Pak? Ya, sudah divaksin semua yang sudah di sini. Kalau yang beli baru barangkali ada yang belum divaksin yang baru saya beli Pak. Jadi sobat ternak sekalian, sekarang bentuk modernisasi peternakan dan kesehatan hewan itu di bidang persapian dan kerbau, yaitu adalah kita memberikan penandaan. Nah, ke depan kita tidak ingin dan tidak membolehkan
hewan itu diperjualbelikan kalau dia belum ada eartag-nya. Ini seperti ini, ada kuning-kuning ini, dan itu bisa di-scan. Sapi ini lahir kapan, dari mana asalnya, jadi ketahuan. Supaya yang dijual itu betul-betul sapi yang jelas asal-muasalnya. Kemudian di dalamnya, karena sekarang kita masih ada wabah penyakit, ada PMK, di NTB juga sudah ada, termasuk di kelompok ini ya Pak ya? Iya, tapi sudah alhamdulillah sudah sembuh semua Pak. Sudah sembuh semua, alhamdulillah. Sekarang ini sudah divaksin, sudah berapa kali Pak? Sudah 2 kali vaksin. Sudah 2 kali, jadi tinggal nunggu 6 bulan dari itu Pak, divaksin lagi. Nanti ke depan Sobat Ternak sekalian, kalau mau beli ternak, beli lihat telinganya. Ada eartag-nya enggak? Kalau enggak, jangan dibeli, biar dia bagus. Karena itu enggak jelas. Nah, kalau mau beli sapi, lihat eartag-nya. Kalau dia ada, cek barcode-nya. Apakah dia sudah divaksin atau belum? Kalau dia belum divaksin, maka minta dia segera memvaksinnya. Kalau enggak, Bapak kurangin tuh harganya. Jadi harga kalau belum divaksin harus dibedain dengan harga yang sudah divaksin. Supaya apa? Supaya Bapak yang membeli sapi, sapinya datang ke kandang Bapak sudah pasti sehatnya. Kalau sakit kan Bapak, nah ini pastikan. Nah ingat, lihat telinganya, sudah ada eartag atau belum, kemudian cek sudah divaksin atau belum. Itu yang penting. Ya alhamdulillah dengan program pemerintah yang seharusnya sapi dikasih eartag memang sangat kita menguntungkan. Karena kita mau beli sapi di pasar, kita tahu bahwa sapi ini berasal dari daerah ini. Nah kita jadi peternak, kita tahu bahwa sapi yang cocok di daerah kita, misalnya di daerah Pujut, maka kami tidak akan beli sapi datang dari Sembawa, karena sapi baru. Kalau sudah dari eartag, kita tahu asal-usulnya, maka kita harus beli sapi dari sekitar kita yang ada di Lombok Tengah, misalnya di daerah selatan. Kalau sapi hidup di daerah basah, kalau dipelihara di daerah panas kayak di Pujut, hendak kita ambil kalau di daerah, itulah sangat keuntungan. Dan memang kita juga bisa menjual dengan harga lebih kalau sapi sudah di eartag. Ya, kami alhamdulillah dengan sangat pede dan sapi setelah di eartag. Dan sekarang kita juga setiap kita bercerita dengan di mana sapi kita dibawa. Kalau sudah di eartag maka tahulah di sana posisinya. Seandainya sapi itu hilang, kalau diketemukan di sana, kalau sudah di eartag, pasti kita akan ketemu sapinya. Ya. Dengan eartag ini maka kita juga segi peternak sangat puas dengan sapinya dikasih eartag. Ada nggak sih kendalanya Pak setelah di eartag? Sapinya jadi gelisah atau apa gitu? Nggak, biasa saja? Biasa saja sapinya. Memang baru-baru dipasang itu baru biasa ya gesek-gesek sedikit, tapi alhamdulillah sekarang udah kan biasa aja. Biasa aja.